Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 392. Trevor tidak tahan lagi mendengar kata-kata kakak senior sekarang, dan air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Penatua Grant tercengang. Dia ragu sejenak. Guru, ada apa denganmu? Trevor menyeka air matanya, menunjuk bantal di depannya. Teruskan saja. Tidak apa-apa. Mataku pasti terkena stroke. Penatua Grant tidak tahu harus berkata apa. Dia duduk di depan Trevor, dan setelah melihat bahwa Trevor sudah sedikit tenang dan berhenti menangis, Penatua Grant berkata, "Salah satu murid sekte luar kita, seorang murid perempuan, tidak menunjukkan potensi apapun saat kami menilai tulangnya saat masih anak-anak. Namun, dia mengantre lagi kemarin, dan fisiknya terasa seperti dia telah berlatih kungfu anak-anak. Guru, saya pikir dia mungkin sama hebatnya dengan kakak senior. Tidakkah Anda ingin melihatnya?" Begitu dia selesai berbicara dan mendongak, dia melihat Trevor menangis lagi. Penatua Grant tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah Anda benar-benar baik-baik saja?" Trevor menyeka air matanya dan berkata dengan suara tercekat, "Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja." Penatua Grant melanjutkan, "Saya belum pernah menilai tulang orang dewasa sebelumnya, jadi penilaian saya tidak tepat. Anda memiliki bakat dan mampu melihat apa yang membuat kakak senior berbeda. Anda pasti dapat melihat, oh tidak, guru, mengapa Anda menangis lagi? Haruskah kami membawa Anda ke rumah sakit?" "Tidak perlu, untuk itu." Suara Trevor bergetar tak terkendali. "Aku, akhir-akhir ini merasa tidak enak badan, biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar. Jika dia bisa masuk ke sekte dalam, maka aku akan pergi melihatnya." Penatua Grant berkata, "Baiklah, baiklah. Kalau begitu, guru, saya akan pergi sekarang. Anda beristirahatlah dengan baik." Trevor menghela napas lega, baru saja akan mengangguk, ketika dia mendengar Penatua Grant menambahkan, "Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Pikirkan saja kakak senior, dia akan segera kembali, dan jika dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan sedih." Trevor terisak, "Pergilah saja." Setelah Penatua Grant meninggalkan ruangan, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Sekte Freeman tidak pernah melewatkan satupun anak berbakat, itulah misi aula penilaian tulang. Setelah menilai struktur tulang, Kira, yang tidak biasa kemarin, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, takut mereka mungkin kehilangan bakat yang menjanjikan, yang membuatnya berkonsultasi dengan Trevor hari ini. Dengan fisik seperti itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk memasuki sekte dalam. Setidaknya dia bisa menempati posisi ketiga. Nanti aku suruh Trevor periksa. Jackson sedang dalam perjalanan ke ruang disiplin ketika ia bertemu James. James telah menyeleksi kandidat, dan seleksi hari ini tidak ketat, memberikan kesempatan kepada semua pengikut sekte luar. Banyak dari mereka, setelah mendengar berita itu, bergegas datang meskipun mereka awalnya tidak mendaftar. Terkejut, dia buru-buru menumpahkan kekacauan yang terjadi kemudian kepada adik laki-lakinya yang ketiga dan berbalik hanya untuk mendengar bahwa Kira telah mendapat masalah. James segera bergegas menghampiri, dan benar saja, melihat Jackson mendekati aula disiplin. Ia langsung menghalangi jalannya. Jackson menatap James dan berkata dengan hormat, "Kakak senior kedua." James selalu berterus terang, dan meskipun keluarga Hill adalah satu dari 5 keluarga besar, di sekte Freeman, latar belakang seseorang tidak pernah dipertimbangkan, hanya peringkat seni bela diri. Oleh karena itu, James hampir bisa melakukan apapun yang dia mau di dalam sekte tersebut. Dia memberi perintah, "Kira berada di bawah perlindunganku. Jauhi dia mulai sekarang." Meskipun dia tidak suka kalau Kira punya gigolo, yang merupakan penghinaan bagi paman ketiganya, karena paman ketiganya akan menyelenggarakan pesta dalam 4 hari, Kira harus tampil tanpa noda. Mendengar ini, Jackson langsung mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan berkata, "Kakak kedua, jangan bilang kamu juga menyukainya." James langsung memarahinya, "Jangan bicara omong kosong. Dia anak ketigaku, pokoknya, biarkan saja dia. Jangan pergi ke ruang disiplin, bahkan jika kau pergi, aku akan bilang aku menyuruhnya memukulmu. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan." Jackson segera menundukkan kepalanya.
Kakak senior kedua, perintahmu akan diikuti. Baru setelah James pergi dia merasa santai. Namun begitu James pergi, Jackson mengangkat kepalanya lagi. Ada pandangan sinis di matanya saat ia menyentuh lehernya. Bahkan sekarang pun masih terasa sakit samar-samar, seperti mau patah. Aku harus membalas dendam. Sedikit ejekan terpancar di matanya. Setelah memenangkan kompetisi hari ini, Keira mengkonfirmasi jadwal untuk beberapa hari ke depan dengan Matthias dan kemudian pergi, pulang ke rumah bersama Louis. Namun tanpa diduga, saat mereka sampai di depan pintu rumah, dia menerima telepon dari Matthias. Matthias berkata terus terang, Keira, Jackson itu terlalu jahat. Begitu kau pergi, dia mulai menyebarkan rumor tentangmu di Sekte Freeman, mengatakan kau. Kata-kata berikutnya terlalu buruk untuk diucapkannya dengan lantang. Keira mencibir dingin. Bagaimana denganku? Matthias mendesah. Dia bilang kamu suka berganti-ganti pasangan, bahwa kamu dan sahabatmu Mary tidak lebih dari pelacur, bahwa saudaranya Austin tidur dengan Mary, dan dia tidur denganmu. Pupil mata Keira tiba-tiba mengecil. Ia tidak menyangka Mary juga akan terseret ke dalam kekacauan ini. Di pihak Mary, sudah ada ambiguitas tentang asal-usul anak itu. Bukankah rumor seperti itu akan sangat menghancurkan jiwa? Bagaimana Mary akan bertahan hidup melalui ini? Wajah Keira langsung berubah gelap, dan dia menoleh ke Louis, marah. Temukan Austin. Dia harus membuat Austin mengakhiri rumor ini. Sementara itu, di kediaman Olsen, Mary masih tidak menyadari gosip-gosip yang beredar di luar saat ia turun dari kamar tidur, bersiap untuk makan malam bersama keluarganya. Hari ini adalah jamuan makan keluarga Olsen. Setiap hari Selasa, anggota cabang ketiga keluarga Olsen akan berkumpul untuk makan malam. Saat Mary baru saja turun ke bawah, ia melihat James dan beberapa saudara lainnya menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat, bahkan bermusuhan. Ia mengerutkan kening, masih tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang duduk di sofa, menunggu para tetua keluarga tiba. Victoria, melihat tempat yang biasanya ditempati Christina kosong, merasakan krisis. Ia tiba-tiba berkata, Mary, apakah kamu kenal Austin? Pertanyaan itu membuat Mary mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Kurasa begitu. Aku pernah menegosiasikan kerja sama dengannya sebelumnya. Davis Corporation juga punya urusan bisnis dengan keluarga Hill. Victoria langsung membalas dengan nada sarkastis. Jadi, sebenarnya kamu yang pergi untuk membahas kolaborasi itu. Mary terkejut. Ya, dulu, banyak kerjasama dengan Davis Corporation yang biasanya melibatkan dirinya untuk menemani pamannya. Dia tahu apa yang sedang dilakukan pamannya, tetapi demi orang tuanya, dia tidak punya pilihan selain ikut meskipun dia tidak mau. Namun, begitu dia berbicara, James membanting cangkir tehnya dengan keras ke meja kopi. Menabrak, air dari cangkir tehnya terciprat keluar, saat James dengan galak menoleh ke Mary. Mary, bagaimana kau bisa berkata, iya, dengan begitu benar? Bagaimana kau bisa menghadapi saudaraku? Mary bingung. Victoria menyerahkan ponselnya. Ini telah beredar di media hari ini, isinya berisi cerita-cerita kecil tentangmu dan Austin. Rinciannya sangat jelas. Mary, kurasa kau berutang penjelasan pada keluarga Olsen. Bab 393. Mary tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya saat dia mengambil ponsel Victoria dan melihat dokumen yang diberi nama berdasarkan tanggal hari ini. Dia membuka dokumen itu dan melihat bahwa dokumen itu mengganti nama Austin menjadi Tuan G dan dirinya sendiri menjadi Nona MD, menceritakan cinta dan kebencian di antara mereka. Bahasanya sederhana dan kasar, penuh dengan kata-kata vulgar dan cabul. Kata-kata seperti payudara, pantat, dan istilah-istilah provokatif lainnya membuat penglihatan Mary menjadi gelap. Dokumen tersebut menceritakan tentang seorang tuan rumah, kecuali tuan rumah ini adalah orang kelas atas, yang secara eksklusif menghibur anggota dari 5 keluarga besar clans. Nyonya rumah ini merayu Tuan G berulang kali selama pesta. Ia kemudian menemukan jalan ke kamarnya, sambil memohon dengan sedih agar Tuan G menyetujui kerja sama antara keluarga mereka. Lelucon tidak senonoh yang ditulis di bagian komentar hampir tidak dapat ditanggung. Mary terus membaca, jari-jarinya gemetar karena marah saat ia merasa seolah-olah ia telah ditelanjangi. Meskipun ia tahu betul bahwa ia tidak melakukan hal-hal seperti itu, tulisannya meyakinkan dan realistis. Dokumen tersebut bahkan menyebutkan nomor kamar pribadi hotel tempat kontrak ditandatangani. Terlebih lagi,
Ada bagian komentar di bawahnya di mana seseorang secara anonim memberikan bukti yang mengonfirmasi bahwa pada hari itu, keluarga Davis dan keluarga Hill memang membahas kerja sama di sana. Mary dan Austin memang berada di kamar pribadi itu hari itu. Dan seseorang maju untuk bersaksi, mengaku telah melihat Mary dan Austin masuk ke mobil bersama setelah makan. Mary merasakan napasnya terengah-engah dan tiba-tiba mendongak, ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi meskipun dia membuka mulutnya, dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia secara naluriah melirik Alice. Yang lainnya pun memandangnya. James tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Alice, Mary telah diketahui melakukan hal-hal seperti itu. Kita perlu memberikan penjelasan kepada publik." Charles, salah satu saudara, langsung mengangguk. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mary, apakah kamu punya hubungan seperti itu dengan Austin? Mary buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Victoria kemudian bertanya, jika tidak, mengapa ada kesaksian dari staf hotel? Mary, mengingat waktunya, anak ini bisa jadi anak Austin. Bukan anak Alice, kan? Mendengar hal itu, James teringat akan laporan azoospermia dan tanpa sadar menatap Alice, hanya untuk melihat kakak laki-lakinya menggenggam cangkirnya erat-erat. Dia tetap diam. Charles segera menoleh ke Alice. "Alice, tidak mungkin, kan? Anak ini bukan anak Austin, kan? Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan anak ini lahir. Kalau tidak, betapa malunya keluarga Olsen." James juga mengangguk setuju. "Benar, kita tidak bisa mempertahankan anak ini. Alice, sebaiknya kita buat ini terlihat seperti kecelakaan dan membuatnya kehilangan anak itu. Itu akan lebih baik untuk reputasi semua orang. Bahkan jika kita tidak bisa menekan skandal ini sekarang, skandal ini akan mereda setelah beberapa waktu. Namun, jika kita mempertahankan anak itu, akan selalu ada pembicaraan tentang tes DNA di masa mendatang, dan anak itu akan menjadi topik pembicaraan abadi bagi orang luar." Victoria tercengang mendengarnya. Dia menatap James dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap ke arah Alice lagi, hanya untuk melihat ekspresinya yang dingin dan tampak berbeda dari Alice yang tersenyum yang dikenalnya sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah anak ini bukan anak Alice? Dengan pikiran itu, dia berbicara dengan kesal, "Jangan bicara seperti itu. Bagaimana mungkin Alice dan Mary tidak tahu siapa ayah anak itu? Seharusnya itu anak Alice, kan? Jika kita hitung waktunya, usia kehamilan Mary sudah hampir 3 bulan. Mengapa kita tidak menunggu beberapa hari lagi dan melakukan tes DNA? Bukankah itu akan menyelesaikan masalah?" James menolak. "Kita tidak bisa melakukan tes DNA. Jika mereka melakukannya, akan terungkap bahwa anak itu bukan anak Alice." Namun reaksinya membuat semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Alice tampaknya juga merasakan sesuatu dan melihat ke arahnya. James terbatuk. "Menurutku, melakukan aborsi mungkin lebih buruk, tetapi untuk saat ini, solusi terbaik tampaknya adalah aborsi. Lagi pula, asal-usul anak ini tidak jelas." Mary mendengar pembicaraan mereka, merasa seolah-olah kehangatan dari seluruh tubuhnya perlahan-lahan terkuras habis. Dengan tak percaya, ia menatap semua orang di ruangan itu, tatapannya menyapu setiap anggota keluarga Olsen yang lebih muda, akhirnya tertuju pada Alice. Dia menatap tajam ke arah Alice. "Aku tidak akan melakukan aborsi." Ekspresi Alice menjadi gelap. Bahkan sekarang, dia masih melindungi anak haram ini. Mungkin ayahnya bukan Tuan G, tetapi siapa yang membuatnya begitu defensif? Mata Alice perlahan memerah. Dia mencibir, "Bukan aku yang menyuruhmu melakukan aborsi. Itu karena kekacauan yang telah kau buat. Jika kau tidak melakukan aborsi, bagaimana keluarga Olsen bisa menjelaskan hal ini ke dunia luar?" Mary tercengang mendengar kata-katanya. Rahangnya menegang, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. "Alice, anak ini milikmu. Apa yang kumiliki yang sulit dijelaskan. Saat aku 3 bulan, tidak bisakah kita melakukan amniosentesis saja?" Namun Alice tiba-tiba berdiri. "Tanpa menyelesaikan masalah ini, apakah kau ingin menjadikan keluarga Olsen sebagai bahan tertawaan seluruh klan?" Ia mendekati Mary, merendahkan suaranya, dan berkata, "Kau tahu betul anak siapa ini. Kenapa harus aku yang mengungkapkannya?" "Mary, sudah kukatakan, selama kau melakukan aborsi,
kau akan tetap menjadi menantu yang baik yang diharapkan keluarga Olsen. Mata Mary memerah. Dia tahu reputasinya buruk, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan kecurigaan seperti itu. Dia menundukkan pandangannya. Tidak perlu begitu. Jika keluarga Olsen merasa malu, aku bersedia menceraikanmu agar aku tidak lagi menimbulkan masalah reputasi bagi keluarga Olsen. Meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Namun pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram kuat oleh Alice. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Dan setelah itu, keluarga Olsen akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh clans. Mary berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya, sambil berteriak dengan marah, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Alice menatapnya dengan saksama. Pandangannya kemudian jatuh ke perutnya. Dia sudah lama merasa muak dengan anak ini. Jika Mary menginginkan bayi itu, dia bisa saja memikirkan solusi lain, tetapi dia tidak tahan dengan tindakan Mary yang melindungi anak itu. Semua permohonan yang hina itu membuatnya merasa bahwa ayah anak itu sangat penting baginya. Alice tersenyum getir. Ia tahu bahwa setelah hari ini, Mary mungkin akan membencinya, tetapi ia tidak bisa terus seperti ini, jadi biarlah. Bahkan jika Mary membencinya, ia harus menghabiskan hidupnya bersamanya. Alice mengarahkan pandangannya ke seorang pelayan di dekatnya. Silakan buat semangkuk ramuan aborsi. Pelayan itu terkejut namun segera mengangguk dan pergi. Mary, yang tidak percaya, membelalakkan matanya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Alice dengan heran. Alice, jangan. Mary, obat aborsi itu bekerja dengan cepat. Setelah kamu meminumnya, benih jahat itu akan hilang, dan setelah itu, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun Alice memeluknya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Bab 394. Air mata Mary mengalir deras di wajahnya. Jangan, Alice, aku mohon. Tidak ada gunanya. Kali ini, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Sikap Alice tidak berubah. Dia memegang erat lengan Mary dengan satu tangan sementara tangan lainnya membelai rambutnya dengan lembut. Begitu anak ini pergi, rumor-rumor ini akan mereda seiring berjalannya waktu. Nanti, hanya kita berdua saja, berdampingan. Alice, jangan. Mary berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya, hampir menjerit, aku mohon padamu. Jangan lakukan ini. Tetapi Alice tidak memberinya kesempatan berbicara lagi dan menyeretnya ke kamar tamu. Di ruang tamu, James, Charles, dan bahkan Victoria semuanya tercengang. Ketiganya memperhatikan ke arah mereka berdua pergi, semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Victoria melirik James dan terbatuk sebelum berkata, James, apakah kamu mengatakan bahwa anak itu sebenarnya bukan anak Alice? Wajah James menunjukkan ekspresi cemas, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengungkapkannya. Sifatnya yang terus terang membuat dia tidak bisa menyimpan rahasia. Victoria mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia yakin tebakannya sepenuhnya benar. Charles, yang berada di samping mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah Alice juga curiga? Apakah Mary menipunya? James mendengus. Dia berselingkuh sebelum mereka menikah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Alice mau menikahi wanita seperti itu, dan Paman Olsen juga. Bagaimana denganku? Suara Paman Olsen terdengar, menyebabkan suara James sedikit melemah, dan dia membeku. Kemudian dia perlahan berbalik dan tersenyum ramah. Paman, Anda bijak dan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Paman Olsen mengerutkan kening. Hentikan omong kosongmu itu. Setelah itu, dia melihat ke atas tangga, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana kakak laki-lakimu dan kakak iparmu? James terkejut dan melihat ke arah ruang samping. Paman Olsen mengerutkan alisnya. Ada apa? James terbatuk. Alice dan Mary pergi ke kamar tamu. Apa yang kamu lakukan di kamar tamu? Sewaktu Paman Olsen mengatakan ini, ia melangkah beberapa langkah menuju ruang tamu. Namun, Victoria langsung berkata, Paman, Alice dan Mary adalah pengantin baru. Mereka pasti punya beberapa hal pribadi untuk dibagikan. Jangan ganggu mereka. Paman Olsen tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk, lalu duduk di sofa. Tak lama kemudian, orang tua Alice juga datang. Paman Olsen menyapa mereka. Halo, teman-teman. Tuan Olsen bersikap sangat sopan kepada adik laki-lakinya. Ia mengangguk sambil tersenyum, lalu cepat-cepat menoleh, mengerutkan kening karena khawatir. Di mana Alice? Kok dia belum datang?
Apa yang sedang dipikirkannya? Bagaimana mungkin dia membuat pamannya menunggu? Nyonya Olsen menjelaskan kepada Paman Olsen sambil tersenyum. Dia pasti terlambat karena sesuatu. Paman Olsen tidak keberatan dan hanya meminta keduanya duduk. Namun, pandangan Victoria kembali ke arah ruang tamu. Mary menikah dengan keluarga Olsen karena mengandalkan anak itu. Jika anak itu hilang, mertuanya tentu tidak akan menoleransi dia. Sebelum mereka menikah, dia berani menyusahkan adik iparnya. Sekarang, sudah waktunya bagi Mary untuk merasakan pahitnya hidup sendirian. Saat dia asyik dengan pikirannya, seorang pembantu datang membawa beberapa pil. Obat itu mengeluarkan bau pahit yang kuat yang segera menyebar ke ruang tamu, membuat Tuan Olsen, Nyonya Olsen, dan semua orang yang melihat pengasuh membawa obat itu ke kamar tamu waspada. Nyonya Olsen langsung berdiri, tegang karena khawatir. Obat apa ini? Apa yang terjadi? Mary tidak merasa tidak enak badan, kan? Dia sedang sekarang, dia tidak bisa minum obat sembarangan. Setelah berkata demikian, dia berdiri, siap berjalan ke sana. Namun Victoria menarik lengannya. Bibi, sebenarnya aku tidak ingin menceritakan semua ini padamu, tetapi sekarang kupikir sebaiknya aku menceritakannya. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menyerahkan dokumen itu kepada Nyonya Olsen. Nyonya Olsen meliriknya sekilas sebelum melempar telepon itu. Apa-apaan ini? Omong kosong yang berantakan dan kotor. Hanya dengan melihat benda ini saja, Anda bisa terkena kutu. Victoria, Anda masih sangat muda. Dari mana Anda mendapatkan ini? Victoria terdiam sejenak, wajahnya tampak canggung. Dia kemudian mengarahkan pembicaraan kembali ke jalurnya. Tidak, ini sudah beredar di kalangan kita. Nyonya rumah yang disebutkan di sini merujuk pada menantu perempuan tertua Anda. Saat itulah Nyonya Olsen bereaksi. Apa? Victoria melirik James sebelum berbicara, semua orang mengatakan bahwa Austin menulis ini. Dia sendiri yang mengakuinya. Lebih dari 2 bulan yang lalu, dia berhubungan satu malam dengan menantu perempuanmu. Begitu Alice mendengarnya, dia langsung menyeretnya ke kamar tamu dan kemudian menyuruh pengasuh membawakan pil aborsi. Victoria menyatakan kekhawatirannya, Bibi, bahkan jika menantu perempuanmu memang bersama Austin, itu adalah kesalahan sebelum menikah. Bukankah Alice terlalu kasar? Mendengar kata-kata itu, James tidak dapat menahan diri, dan langsung membalas, bagaimana Alice bisa bersikap terlalu kasar. Dia menikah sambil mengandung anak orang lain, dan menjadikannya suami yang diselingkuhi. Membiarkannya menggugurkan kandungan saja sudah merupakan tindakan yang baik kepadanya. Kata-kata ini membuat Victoria sedikit tercengang. James, apa maksudmu? Apakah menurutmu anak itu benar-benar bukan anak Alice? Saat Nyonya Olsen hendak bergegas menghampiri, dia berhenti berjalan setelah mendengar hal ini, dan menatap James dengan bingung. James tercekat, dan setelah jeda yang lama, akhirnya dia berbicara, ya, tidak. Itulah sebabnya tindakan Alice benar. Memang seharusnya begitu. Untuk mencegah reputasi keluarga Olsen kita ternoda. Victoria langsung bertanya, bagaimana kamu tahu itu bukan? Kali ini, James melindungi privasi Alice. Aku tahu saja, jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Tuan Olsen dan Nyonya Olsen saling bertukar pandang, kekhawatiran tampak jelas di mata mereka. Jika anak itu bukan anak Alice, haruskah mereka tetap berusaha menghentikannya? Di kamar tamu, Alice memenjarakan Mary di sofa, menatapnya tajam. Matanya merah saat menatap Mary. Mary masih memohon dengan putus asa. Alice, jangan, anak ini benar-benar milikmu. Hal ini hanya membangkitkan rasa ironi dalam diri Alice. Dia telah mempercayai kebohongan Mary dan telah pergi ke rumah sakit untuk menjalani tes berulang kali, hanya untuk diberitahu setiap kali bahwa dia menderita azoospermia, tidak mungkin 3 rumah sakit berbeda menipunya. Jadi, satu-satunya orang yang menipunya pastilah Maria. Dia melihat Mary memohon dengan putus asa di hadapannya, dan tiba-tiba, dia mencengkeram leher Mary. Mary, diamlah. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan itu lagi. Aku tidak akan mempercayaimu. Suara Mary benar-benar berhenti. Matanya merah karena air mata yang menggenang saat dia menatap Alice. Alice kemudian perlahan mendekatinya. Mary, akhirikan ini, mulai sekarang jangan berhubungan lagi, dan aku akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mary memejamkan matanya dengan penuh penderitaan, air mata mengalir di pipinya saat dia menundukkan kepalanya dengan pasrah. Tepat pada saat itu,
pintu kamar tidur di sebelahnya tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Bab 395. Mata Mary tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah dia telah melihat penebusan. Alice pun tiba-tiba menegang, lalu berbalik. Dia melihat Paman Olsen melangkah masuk, berdiri di depan mereka. Alice mengepalkan tangannya. Pria yang biasanya keras kepala itu kini tampak sangat kesal, dan dia memanggil dengan lembut, "Paman." Paman Olsen mengerutkan alisnya. Tuan dan Nyonya Olsen pun bergegas masuk. Begitu melihat mereka, Nyonya Olsen langsung berkata, "Alice, apa yang sebenarnya terjadi?" "Mary, apakah anak itu benar-benar anak Alice?" Mary tersenyum kecut mendengar ini. Dia menatap Alice, tangannya terkepal erat. "Itu miliknya." Alice berteriak marah. "Diam." Bahkan saat itu, Maria masih bersikeras bahwa anak itu adalah anaknya. Apakah dia tidak menghargai martabat dan hanya ingin lolos dari cobaan hari ini? Apakah anak itu benar-benar penting baginya? Nyonya Olsen, yang mendengarkan percakapan mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Alice, apakah anak itu anakmu atau bukan?" Mata Alice memerah, dan dia menatap tajam ke arah Mary. Mary masih terkulai di sofa, menatapnya dengan ekspresi menantang dan sedih yang tidak dapat ia pahami. Alice tetap diam. Ibu Olsen kemudian berkata, "Alice, saya tidak tahu mengapa Anda menolak anak ini atau apakah Anda mulai ragu setelah melihat dokumen itu, tetapi Mary sekarang hampir 3 bulan. Dalam beberapa hari, kita bisa melakukan amniosentesis, dan semuanya akan jelas. Jangan gegabah hari ini, oke?" Dia mendekati Alice dan berkata, "Aku tahu ini membuatmu malu, tetapi harga diri seorang pria tidak datang dari seorang wanita. Alice, bersikaplah rasional. Jika kamu membuatnya minum obat ini hari ini, anak itu akan hilang selamanya. Jika nanti ternyata anak itu adalah anakmu, kamu akan menyesalinya. Dan itu juga akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki antara kamu dan Mary." Alice mengepalkan tangannya lebih erat. Nyonya Olsen kemudian menoleh ke Mary. "Mary, saya akan mengatakan satu hal lagi. Kita tidak akan membahas apa yang terjadi sebelum pernikahan, sekarang sudah abad ke-21, dan semua orang lebih berpikiran terbuka. Namun, jika anak itu bukan anak Alice, minumlah obat ini, dan mari kita berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Jika anak itu anak Alice, bisakah kamu menyetujui amniosentesis?" Mary menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Saya memilih untuk melakukan amniosentesis. Dalam 1 minggu lagi, saya akan 3 bulan. Nyonya Olsen mengangguk mendengar perkataannya, "Baiklah." Kemudian dia menoleh ke Alice. "Baiklah, selesaikan dengan cara ini. Jangan membuat keributan lagi, oke? Semuanya, keluarlah. Waktunya makan." Dia berbalik untuk pergi setelah mengatakan ini. Namun di tengah jalan, dia menyadari Alice belum bergerak. Nyonya Olsen memandangnya. Alice tampak terpaku di tempatnya sambil menatap Mary. "Apakah kau harus melakukan sejauh ini?" Mata Mary merah ketika dia balas menatapnya. Alice tiba-tiba menundukkan kepalanya. "Entah anak itu milikku atau bukan, kau dan aku sama-sama tahu kebenarannya. Mengapa terus berpura-pura kesal? Kau tidak punya hak bicara dalam masalah ini, tidak di sini, tidak hari ini." Suaranya serak, dan ada kekasaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya saat dia berbicara. Tetapi jika saja dia tidak bersikap kasar kepada Maria sekarang, dia akan melahirkan anak itu dan pergi. Dia telah memberinya surat cerai. Saat memikirkan itu, kegelisahan muncul dalam diri Alice. Ia melonggarkan dasinya dan menatap Mary lagi. "Kamu harus minum obat ini hari ini. Kalau tidak, aku akan memaksamu menelannya." Setelah berkata demikian, ia merampas obat dari tangan pembantu itu dan menghampiri Maria. Dia menatapnya dari posisi yang lebih tinggi. "Mary, kamu mau minum sendiri atau aku bantu?" Nyonya Olsen terkejut dengan sikap Alice. "Alice, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu menunggu seminggu lagi?" Begitu kata-kata itu diucapkan, James melangkah maju tanpa suara. "Bibi, jangan tanya lagi." Alice tahu persis apa yang dilakukannya. Apakah dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya? Bibi tidak seharusnya ikut campur dalam urusan mereka. Nyonya Olsen terkejut mendengar kata-katanya. Apakah Alice tidak pernah tidur dengan Mary? Jika memang begitu, maka anak itu pasti bukan anak Alice. Sebagai seorang ibu dan ibu mertua, ia memang tidak seharusnya ikut campur terlalu jauh dalam kehidupan pasangan muda itu,
sehingga ia mengernyitkan dahi dan memilih untuk diam. Melihat hal itu, Tuan Olsen pun tidak berbicara. Paman Olsen menatap Alice. Apakah kamu yakin tidak akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini? Alice tertawa pelan. Aku tidak akan melakukannya. Dia tahu bahwa memaksa Mary minum obat akan membuat hubungan mereka membeku, tetapi meskipun begitu, itu lebih baik daripada kehilangan Mary. Biarkan Mary membencinya, selama mereka bisa tetap terlibat dalam kehidupan masing-masing selama sisa hidup mereka. Paman Olsen mengerutkan kening saat melihat penampilan Alice yang tegas dan mendesah. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara suami dan istri. Mary mengepalkan tangannya, menatap tajam ke arah Alice, tatapannya tertuju pada mangkuk obat di tangannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata, anak itu miliknya, sudah terlalu sering diucapkan, dan ia sudah lelah. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Reputasinya sangat buruk sehingga setiap orang yang melihat postingan itu mengira itu benar. Mata Mary perlahan memerah, dan matanya mulai basah. Ia menatap Alice lagi. Pemuda itu telah berdiri untuk menyelamatkannya saat ia diganggu, tetapi lingkaran cahaya di sekelilingnya tampak memudar perlahan dan kini, berubah menjadi wajah Alice yang garang. Ia mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Bibirnya bergetar. Alice, aku boleh minum obatnya, tapi setelah itu, aku ingin kau menguji DNA anak itu setelah keluar. Beranikah kau melakukan itu? Dia akan membuatnya menyesal seumur hidup. Alice sedikit terkejut dengan penampilannya yang keras kepala. Victoria berkata, Mary, apa maksudmu dengan itu? Sikap Alice sudah memperjelas kepada kita bahwa anak itu bukan anaknya. Jika ada kemungkinan bahwa anak itu adalah anak saudaraku, mengapa dia memaksamu untuk melakukan aborsi? Jadi, apakah kita melakukan tes atau tidak, apa bedanya? James juga berkata, Mary, setelah kamu minum obat, kami tidak akan meremehkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Jangan terlalu keras kepala. Victoria mengangguk dan berkata perlahan, kamu telah mencoreng nama baik keluarga Olsen, dan keluarga Olsen sudah bersikap sangat lunak padamu. Apalagi yang harus kamu perjuangkan? Namun Mary tetap menatap Alice, bertanya kata demi kata, beranikah kau melakukan itu? Alice mengernyitkan alisnya, tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba, perasaan tidak berdaya dan panik muncul di hatinya seolah-olah baru saja dia merasa kehilangan sesuatu. Dia ingin memegangnya erat-erat, jadi dia berkata, saya bersedia. Baiklah, kalau begitu aku akan minum obatnya. Mary mengambil mangkuk itu dari tangannya dan dengan ekspresi penuh tekad, meminum semuanya sekaligus. Bersambung ke bab selanjutnya.